Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya Imam Aji Subagio, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bintan, akan menceritakan tentang aksi nyata 1.4 modul budaya positif. Mari kita saksikan bersama-sama. Tentu saja kami melakukan izin pada kepala sekolah. Di sini Bapak Kepala Sekolah kami Haji Lanjudin SPD selalu mendukung semua kegiatan yang kami ikuti dan dengan dukungan yang penuh dan secara konsisten selalu menanyakan progres yang telah saya capai. Dengan dukungan ini dan izin yang telah beliau sampaikan, maka pada kegiatan berikutnya kami langsung saja mendiseminasikan hasil yang telah kami peroleh dalam kegiatan di sekolah. Oke Pak Kira, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini di tempat yang baik ini, dan insya Allah mudah-mudahan pada yaum akhir nanti kita juga dikumpulkan di tempat yang baik. Amin. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru semua yang berbahagia dari SD Negeri 004 Mantan. Izinkan saya Imam Aji Subagio selaku guru di sini juga, karena kami mendapatkan kewajiban untuk mendiseminasikan salah satu materi dari program guru penggerak, ya salah satunya adalah budaya positif. Nah, ada banyak materi di sana tentang kepemimpinan dan sebagainya, tapi yang kami pilih adalah materi tentang budaya positif ini. Jadi budaya positif itu apa, seperti apa, nanti kita pelajari bersama, dan harusnya seperti apa sih itu menurut saya menarik dan sangat cocok untuk kita terapkan di sini. Baik, sebelumnya Bapak Ibu tolong perhatikan ke depan. Ya, kita melihat sebuah layar kosong. Tolong dibaca instruksinya. Sebutkan warnanya. Oke, apa instruksinya? Bapak tahu? Instruksinya Bapak tahu? Ya. Sebutkan. Oke, warnanya. Oke, silakan beri langsung aja. Sebutkan warnanya sama-sama ya, sama-sama. Oke, kita hilangkan dulu instruksinya. Oke, masih ingat ya, sebutkan warnanya, instruksinya. Langsung. 1, 2, 3. Merah. Merah. Hijau. Hijau. Biru. Kuning. Biru. Kuning. Kan? Konsentrasi. Kuning. Tadi apa tadi? Merah. Sebutkan Warnanya. Oh iya. konsentrasi ya. Pagi-pagi biasa. Wajar. Putih. Bikinnya dengan apa loh? Merah. Oke, kita sudah konsen ya. Betul, oke. Baik, Bapak Ibu langsung saja kita masuk disiplin budaya positif. Ya, kita akan mulai cerita dulu. Jadi nanti pertama beberapa slide ke depan saya akan menyampaikan dasarnya kenapa saya memilih budaya positif ini. Nanti baru kita mendalaminya di materi-materi akhir. Baik, Bapak Ibu, pertama kita lihat di sini. Cobalah buka. Kita bayangkan saja ya, kita tidak usah ini memperkirakan, kita bayangkan. Anda dan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Bayangkan diri Bapak Ibu adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan tangan, satu tangan. Coba Anda bayangkan di tangan itu ada sebuah benda yang berharga, benda yang sangat berharga di kepala. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi benda itu sangat penting untuk kehidupan kita dan kita diminta untuk menjaga. Kemudian ada rekan kita yang B mencoba dengan segala cara membuka kepalan tangan Anda dengan membujuk, boleh menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari dengan uang. Kira-kira kalau yang kita pegang ini adalah sesuatu yang sangat berharga, kira-kira apakah? Oke, kita jawab pertanyaan dulu. ada bertanya. Kira-kira akan kita buka atau tidak? Ya. Oke, itu jawabannya terserah ya nanti ya. Ya. Kemudian
Mengapa Anda tetap menutup tangan Anda? Oke, karena itu sangat berharga ya. Dalam kegiatan ini, apabila Anda membuka, apabila Anda tetap menahannya ataupun membukanya, kira-kira yang memiliki kontrol membuka dan menutup tangan itu siapa? Kita sendiri ya, bukan orang lain ya, bukan orang lain yang menyuruh kita ya. Itu nanti tolong diingat-ingat bahwa kontrol atau pilihan apapun yang ada pada diri kita hanya ada pada diri kita sendiri ya, bukan orang lain nggak bisa nyuruh-nyuruh kita, intinya gitu ya. Oke, pertanyaannya nih, jawabannya sebenarnya sudah kita perkirakan. Pertama, bisa ada yang membuka dan menutup kepalanya. Pertanyaan ketiga, siapa sebenarnya memegang kontrol yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan cara untuk membuka tangan untuk Anda? Jawabannya tentu diri kita sendiri. Yang memegang kontrol adalah kepala tangan. Apakah kita membuka dan menutup kepala tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai kebutuhan dasar kita. Jadi kontrol itu ada pada diri kita. Jadi pertanyaannya, ketika kita dengan anak murid kita menyuruh A, B, C dan mereka melakukannya, sebenarnya kontrolnya itu ada pada siapa sih? Ada pada diri anak murid atau pada kita? Kita. Nggak sih, kita nyuruh murid nih. Iya. Muridnya kan kita yang kontrol. Apa muridnya yang diri muridnya sendiri atau kita itu? Kita. Oh, kita. Bukan muridnya yang punya kontrol. Di dalam kelas muridnya yang punya kontrol atau kita sebagai guru yang punya kontrol? Kita. Oke, iya, itu diingat-ingat dulu, diingat-ingat. Oh iya, diingat. Ya, itu aja. Nah, sebelum kita masuk mendalam, tentu kita butuh teori dulu ya, kita pahami dulu. Nah, teori itu seperti apa? Teorinya ada choice teori namanya, teori kontrol. Jadi kita ada beberapa hal yang tentang kontrol. Ya, ketika kita di kelas, kita nyuruh murid melakukan itu, kita beranggapan bahwa kita bisa ngontrol murid, ya kan? Apakah betul gitu? Nah, di dalam teori ini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Boleh kan melarang, nggak mau lah Bu karena A, B, C, bisa ada murid seperti itu ya. Saat kita walaupun tampaknya guru sudah mengontrol perilaku murid, hal demikian karena murid mengizinkan dirinya dikontrol. Oke, murid mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol murid menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid. Teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Murid tidak suka, tapi kita menyuruh, mau nggak mau dia harus tetap menjalankannya. Itu ilusi sebenarnya. Sebenarnya kita nggak mengontrol mereka itu, tapi mereka mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi tetap kontrol tetap pada diri mereka sendiri. Nah itu nanti kita akan kenapa bisa nggak sih murid itu tanpa kita kontrol, tapi mereka memiliki kesadaran seperti itu. Misalnya buang sampah. Selama ini kita masih nyuruh nih, tapi bagaimana nanti ke depan anak-anak ini punya kesadaran bahwa kebersihan itu adalah sebuah tanggung jawabnya mereka sendiri. Atau kadang-kadang kita punya penguatan positif dan bermanfaat. Itu positif, penguatan itu kontrol atau tidak. Misalnya, oke, kalau kita memberi sesuatu hadiah, anak-anak melakukan A, atau kita memberi ini, anak-anak melakukan ini. Apakah itu berarti kita mengontrol mereka? Nah, coba kita baca. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala sesuatu yang berpengaruh murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Oke, kadang-kadang kan kita ngasih penguatan positif. Oke, kalau kamu bisa begini, ibu kasih A. Kalau kamu bisa begini, ibu kasih. Sebenarnya kita nggak bisa. Mereka itu berarti mereka itu nggak bisa. Tapi karena kita memberi penguatan, maka murid itu jadi berusaha. Itu seperti itu. Berarti kalau kita memberikan penguatan seperti itu, kita beranggapan bahwa anak kita itu nggak bisa apa-apa. Sehingga kita beri penguatan kan. Kalau kamu bisa loh, dapat nih. Itu namanya ilusi. Kita nggak bisa kontrol mereka, tapi kita beranggapan bahwa itu bisa. Ilusi bahwa membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kayak, oh kamu kayak gini, terusnya kayak gini. Itu kadang-kadang kita membuat bersalah. Apakah itu bisa? Nah itu nanti kita pelajari. Kan seringkali kan kita menggunakan suara, ayolah kamu kerjakan. Ayolah, kalau kayak gini kan kamu nanti menjadi
buruk di mata orang tua, di mata guru yang lain menjadi orang yang jelek seperti itu. Tidak. Itu kan ilusi yang orang ini dibuat merasa bersalah gitu. Nah, terus ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa yang terakhir. Jadi, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima, selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan berurusan akan terjadi. Nah, kadang-kadang kita maksa anak murid untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka sukai di kemudian hari, tanpa kita sadari mereka menanamkan kebencian mereka pada Ya, kita. Kita nggak sadar tuh. Dendam. Nah, tapi ternyata mereka punya dendam pada Ya, kita kan dendam, seperti itu. dendam di dalam hati dia. Oke, kita masuk ke pendapat Ki Hajar Dewantara ya. Sebelum masuk kepada disiplin, pendapatnya sangat panjang. Saya akan bacakan yang atas sendiri dan yang bawah sendiri. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, di mana kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu dari kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab kalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, dan peraturan demikianlah itu harus ada dalam suasana yang merdeka. Nah, ini menurut pendapat Ki Hajar Dewantara. Maksudnya apa? Harapannya adalah disiplin itu bukan disuruh, bukan karena peraturan, tapi karena ada kesadaran. Iya, Bapak Ibu kalau pernah ke Singapura, pernah ya? Belum ya? Belum. Ya kalau pernah ke Singapura, kita nggak akan pernah buang sampah sembarangan. Iya, Pak. Meskipun di situ nggak ada polisinya pun, kita nggak akan pernah buang sampah sembarangan. Kok bisa? Ya, dulu dipaksa ya, mungkin dulu dipaksa. Tapi ketika kita ke tepi laut, wah ini kacau. Sampahnya di mana-mana. Padahal Satpol PP di mana-mana. Tapi tidak ada kesadaran bahwa sampah itu harus dibuang tempatnya tetap. Tapi orang yang di sini yang biasa buang sampah sembarangan, ketika sampai Singapura kok bisa buang sampah di tempatnya? Nggak ada kesadaran. Kok bisa kayak gitu ya? Kan beda. Meskipun polisinya nggak di situ ya, mungkin kita buang sampah nggak ketahuan, tapi di sana tetap buang sampah di tempatnya loh. Saya pernah ngerokok di Sari, main jauh-jauh, Sari. Tapi kita berusaha supaya nggak ketahuan gitu ya. Sampahnya ada di situ. Oh iya. Ini kotak putih ini. Nah, tapi ketika kita sampai sana, mau nggak mau ketika sampai misalnya di tamannya apa, kita nggak merokok kan? Kok bisa gitu loh maksudnya? Ada apa gitu kan pertanyaannya? Nah, karena di situ ada muncul self disiplin atau disiplin yang keluar dari diri kita. Baik, tujuan utama pendidik, ya tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi suatu saat kita berharap bahwa anak-anak kita itu punya tumbuh rasa disiplinnya. Itu satu, tapi ada masalah lain. Nah, beberapa penelitian mengatakan bahwa kemampuan kita membentuk anak itu hanya 23% dari 100% karakternya. Contohnya, di sekolah anak itu sudah kita tanamkan untuk bisa buang sampah pada tempatnya. Ketika pulang dari sekolah di perjalanan, dia lihat orang buang sampah sembarangan. Sampai rumah, orang tuanya buang sampahnya di laut. Itu yang mengacaukan namanya pendidikan yang di kelas itu. Sebenarnya kata salah satu depan Ki Hajar, sebenarnya pendidikan itu bukan hanya kewajiban gurunya, tapi juga orang tuanya, lingkungannya, juga nanti ada rekan-rekannya dimanapun seperti itu ya. Percuma kita sudah ngajarkan mereka buang sampah di tempatnya, sampai jalan aja belum sampai rumah nih, orang udah buang sampah sembarangan. Jalan-jalan ke tepi laut lihatnya sampah, ya mana kan gitu. Kadang-kadang saya heran, maksudnya pernah di situ di belakangnya ada sampah, orang makan di situ. Ya ngangkat sampahnya ke tongnya aja enggak gitu loh maksudnya. Iya. Ya nanti suruh kesini ya. Oke, kita masuk. Nah, oh ya. Maksud Ki Hajar Dewantara sebenarnya sudah tertuang di semboyan apa namanya? Pelajar Pancasila. Mau nyanyi dulu nggak? Boleh? Boleh ya.
Ya. Pas awal tak lupa dia nyanyinya. Oke. Gimana? 1, Lagu apa nih? ini Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berpendidikan bergotong berdiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke Bapak Ibu, sebenarnya tujuan utama maksud dari Ki Hajar Dewantara itu sudah tertuang dari semboyan pelajaran Pancasila ini. Harapannya seperti itu. Ya maka ada proyek penguatan profil pelajaran Pancasila, ada kurikulum merdeka dan sebagainya. Cuma ya itu saya pernah bertanya, kurikulum merdeka itu katanya menyederhanakan tugas guru, tapi kok malah tambah ribet. Nah nggak bisa jawab orangnya sampai sekarang. Nanti kalau ketemu saya tanya lagi ke dinas. Ganti. Baik, Bapak Ibu, untuk menumbuhkan motivasi pada diri anak, tentu saja motivasi harus ditumbuhkan. Tapi beberapa hal anak untuk bisa berubah itu perlu motivasi. Motivasinya namanya motivasi perilaku. Menurut Ibu Diana Johnson ini tentang psikologi sipil, orang bisa berubah karena 3 hal. Yang pertama, untuk menghindari hukuman ketidaknyamanan, menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ya seperti tadi ketika ke Singapura, kenapa nggak buang sampah sembarangan, kenapa tidak merokok sembarangan? Karena menghindari hukuman ya, atau ketidaknyamanan seperti itu. Tapi kadang-kadang ketidaknyamanan itu ketika kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan diri kita, ya kita juga menghindar. Atau yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang terakhir, nah ini yang perlu kita tekankan adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah harapannya ini yang tumbuh dalam sebagai motivasi untuk berubah. Jadi mereka punya cita-cita, saya nanti ke depan pengen jadi apa gitu. Saya ke depan ingin jadi orang yang seperti apa, sehingga mereka melakukan kegiatan perubahan-perubahan itu. Jadi bukan pada siapa. Misalnya saya pengen bisa belajar IT, maka dia berusaha untuk belajar, bertanya, atau mengikuti diklat-diklat yang sesuai. Itu contohnya seperti itu. Jadi dari dalam diri pengen berubah gitu. Misalnya pengen menjadi yang seperti apa, itu bukan karena untuk menghindari hukuman, kenyamanan atau yang lain, tapi karena memang ada kehendak, ada kesadaran untuk berubah. Itu harapan dari pendidikan kita seperti itu. Bukan dari paksaan orang lain atau apa, atau bahkan bukan dari Kepsek mungkin ya, tapi dari diri kita sendiri, ingin memberikan layanan pendidikan yang terbaik untuk murid misalnya, atau ingin memahami lebih dalam materi-materi pelajaran, sehingga kita mencari atau bertanya dengan teman yang lain, atau mencari kegiatan kita yang bahkan mungkin kita bayar sendiri atau seperti itu. Nah, oke, sebelum kita lanjut, kita renungkan sebuah kasus. Oke, Abil kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, saya ilustrasikan Pak Chandra ya. Pak Chandra menanyakan pertanyaan, Abil menjadi gugup, dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Abil yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Chandra pada saat itu membiarkan teman-teman Abil menertawakan Abil yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Abil untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjaga diri. Tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Chandra. Kelas makin gaduh, anak-anak pun tertawa melihat Abil di depan kelas memegang ujung hidungnya. Oke, mari sudah Bapak Ibu paham ya ilustrasi ceritanya ya. Mari kita jawab pertanyaan sedikit. Apa Anda setuju dengan tindakan Pak Chandra terhadap Abil? Enggak, tak setuju. Oh. Kenapa Bu? Nggak bisa jawab. Kira-kira setuju nggak? Dihukum maju nggak bisa, kan nggak memperhatikan kan? Kurang menguasai pelajaran ya. Ingat, kurang menguasai pelajaran bukan tidak memperhatikan ya Bapak Ibu ya. Iya. Dia memperhatikan tapi ya nggak nyambung gimana? Apakah perlu dihukum seperti ini? Tidak. Kenapa? Kenapa Pak Chandra tidak setuju dengan Pak Chandra? Karena makin
Oh iya juga ya. Kenapa? Karena dia nanti tambah mikir ya, tambah nggak mau. Malu belajar jadi malah ya. ketawakan sama teman-teman. Kalau yang ini kedua misalnya, menurut Bapak Ibu tindakan Pak Chandra terhadap Kabir adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya? Karena kan dia kan Oke, baik. Bapak Ibu saya masih kasih tahu. Di sini saya tuliskan hukuman dan apa konsekuensi. Oke, pertanyaannya konsekuensi itu apa? Hukuman itu apa? kalau hukuman itu seperti dia kan kayaknya memojokkan. Iya. Ketawa tapi kalau positif itu oh iya nak mungkin Abid tadi mungkin lagi melamun atau apa terkejut dia pas ditanya gitu. Mungkin tidak memojokkan si Abid tadi. Oke, boleh kita boleh seperti itu. Tapi saya perjelas gini. Hukuman itu kita nggak ngerti mau dihukum kayak gimana. Tapi konsekuensi ketika kita melakukan A kita sudah tahu. Misalnya kita sudah sepakat nih, ketika pelajaran olahraga Pak Ijam sepakat nih. Oke, hari ini yang tidak pakai sepatu. Oke, besok pelajaran olahraga. Kita sepakat dulu yang tidak pakai sepatu olahraga nanti lari keliling lapangan 5 kali. Ini sekarang nih. Besok nih pelajaran olahraganya nih. Iya kan? Berarti sudah sadar nih kan? Kalau saya tidak pakai sepatu olahraga, saya lari keliling lapangan 5 kali. Sekarang nggak ada ini bisa masuk lah. Oke, jadi ketika masuk misalnya ditanyakan gini. Oke, pakai sepatu semua? Saya enggak Pak. Oke, konsekuensinya apa? Dari diri Bapak ini kali. Berarti sudah sadar loh. Misalnya masuk kelas ini. Kalau tidak mengerjakan PR besok PR belum selesai, nah, maka anak-anak nanti akan misalnya membersihkan apa gitu. Tapi yang sesuai dengan pelajaran itu namanya. Misalnya tidak selesai PR ini, maka nanti akan tambahkan tugasnya jadi 10. Kalau misalnya gitu. Oke, setuju? Satu kelas setuju semua. Itu namanya konsekuensi. Kalau besok dia tidak mengerjakan, maka dia dapat. Anak-anak ini sadar loh, maksudnya sadar loh. Ya, oh, oke, saya sadar kalau saya nggak mengerjakan ini konsekuensinya hukuman. Bukan hukumannya ya. Kalau hukuman kadang-kadang spontan nih. Nggak pakai sepatu, wah dering 20 kali ya. Dia nggak tahu nih. Kalau nggak pakai sepatu dapat ini hukuman. Kalau konsekuensi ada kesadaran ya, ada kesadaran bahwa kalau dia tidak melakukan A nanti hukumannya B. Kalau dia tidak melakukan C hukumannya D. Itu konsekuensi. Oke ya Bapak Ibu ya, ini nanti sampai akhir ini konsekuensi sama hukuman aja di sini. Itu konsekuensi. Jadi anak itu punya kesadaran bahwa kalau dia tidak melakukan A maka dia dapat hukuman B gitu. Kalau saya tidak mengerjakan PR maka ini hukumannya, ini konsekuensinya Pak, ini konsekuensinya. Jadi tidak tiba-tiba langsung dapat, nah, enggak. Karena tidak tahu konsekuensinya maka ini. Tapi kita sudah sepakat dulu dengan anak-anak ini. Oke, kalau nanti tidak mengerjakan ini tidak selesai sampai 10, maka misalnya kamu akan mendapat tugas tambahan, Pak, atau membersihkan kelas. Ya, sesuatu yang positif ya, tidak melukai gitu. Ceritanya seperti itu. Itu namanya konsekuensi. Tapi mereka sudah setuju sebelumnya. Tapi kalau mereka belum setuju ya itu jadi pertanyaan. Tapi kalau sudah setuju duluan ya oke, tidak masalah. Itu sudah deal-dealan istilahnya. Oke, ini contohnya. Ini hukuman. Sesuatu yang menyakitkan. Misalnya tidak nyaman untuk murid dalam jangka panjang. Nah, ini konsekuensi. Sesuatu harus terjadi. Karena sudah harus terjadi nih, kalau nggak gini maka seperti ini. Nah, kemudian ada satu lagi Bapak Ibu, restitusi namanya. Sebuah pilihan. Nah, pilihan. Tidak nyaman untuk murid anak dalam waktu mengeluarkan anak murid dalam jangka waktu yang panjang. Ini sebenarnya kalau kita bisa konsekuensi, kalau bisa nanti restitusi. Apa itu nanti restitusi? Nanti kita pelajari sama-sama. Murid anak tersakiti, murid anak dibuat tidak nyaman, murid mendapat penguatan. Ini yang ini, murid tersakiti, anak tidak nyaman. Contoh kata-katanya adalah seperti ini kalau hukuman. Adalah titik-titik kamu harus seperti ini. Nah, kalau ini apa peraturannya? Ini Pak, kalau seperti ini A. Kamu mau melakukannya enggak bisa. Udah, ambil konsekuensinya. Gak bisa datang tepat waktu, ya udah konsekuensinya. Nah, kalau restitusi ini udah masuk pada keyakinan. Misalnya, apa yang kamu yakini? Ya. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Itu sudah masuk ke restitusi. Kita cari lagi.
hukuman ini kadang-kadang anak membenci peraturan ya. Jadi karena dia tidak tahu nih kalau salah, kalau dia melakukan kesalahan apa yang akan terjadi. Tapi kalau konsekuensi sudah tahu apa yang akan terjadi sehingga dia akan menghormati peraturan. Nah harapannya adalah nanti sampai ke restitusi anak akan menghormati dirinya sendiri, dihormati. Saya melakukan ini karena saya yakin bahwa ini benar. Saya melakukan ini karena saya yakin bahwa ini adalah sesuatu yang baik untuk diri saya. Harapannya nanti seperti ini. Contoh kalimatnya salah satunya adalah awas ya, kalau kamu lakukan lagi nanti awas kamu. Wah ini hukuman. Ngancam. Kalau konsekuensi misalnya lakukan apa yang saya katakan. Terus restitusi, apakah hal yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi ada kesadaran dari dirinya untuk melakukan A, B, C. Oke, kita lanjut. Ini masih sama. Oke, kita lanjut salah satu kalimat dulu. Sebelumnya kita akan lanjut dihukum oleh keluarga. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar perilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berberkas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak memilih untuk melakukannya. Ketika kita janji memberi hadiah kepada mereka, kalau mereka berhasil mencapai sesuatu, maka kita beranggapan anak itu tidak bisa melakukannya. Maka perlu dorongan. Nah, maka hadiah ini adalah sebuah dorongan. Nah, apabila diberikan secara terus-menerus, maka anak-anak tidak memiliki motivasi intrinsik dari dirinya untuk melakukan itu. Misalnya, kalau kamu ngaji bisa bulan ini bisa sudah sampai ya misalnya, atau sudah bisa sampai juz berapa, maka bapak akan memberikan ini. Sebenarnya kita sudah menganggap anak kita tidak sanggup untuk melakukannya. Kita tidak yakin bahwa dia bisa melakukannya, maka kita harus memberi hadiah. Begitu. Maka motivasinya bahwa dia ingin mencapai itu adalah karena ingin mendapat hadiah. Setelah dapat hadiah, ya sudah. Hafalannya mungkin lupa, nggak ingat lagi, nggak mau ngapalin lagi. Nah, maka perlunya tadi menumbuhkan kesadaran pada diri anak itu sendiri. Bagaimana menumbuhkannya? Bukan untuk bukan untuk mereka supaya lebih itu, tapi supaya nanti ke depan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mereka bisa memotivasi diri sendiri. Ya tidak tiba-tiba, kalau bahasa yang sekarang namanya mental illness itu ketika mereka tidak bisa mencapai sesuatu, udah gitu. Nggak kayak generasi kita dulu, kita tetap berusaha ya, gagal berkali-kali ya biasa lah. Oke, sebelum kita lanjut, mari kita menjawab beberapa pertanyaan berikutnya. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang Anda lakukan? 1. Menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. 2. Mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu harus bertindak. 3. Mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. 4. Bertanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Atau 4. 5. Mengkritik dan mendiamkannya. Oke Bapak Ibu, kira-kira kalau kita sebagai guru ada murid melakukan kesalahan, yang mana yang menurut kita akan kita lakukan? Yang ini Pak. Kamu seharusnya tahu bagaimana kamu harus bertindak. Oke, ini Pak Sawal. Nomor 1. Menunjukkan kesalahannya dan meminta melihat kesalahannya baik-baik. Oke, Pak Ibu yang lain. Nomor 4. Bertanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau saya nomor 4 juga. Nomor 4 ya. Bertanya pada Banyak ya, 4 ada 2 orang nih. Sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan. Itu keyakinan Bapak Ibu ya, kami tidak bisa memilih Bapak Ibu harus A, B, yang 1, 2, 3, atau 4. Mungkin kalau bikin yang mana Pak? Sama 4 ya. Yang tidak seharusnya tidak kamu lakukan, terus nomor 4 juga. 4 semua nih. Ada kenapa pilih yang 2, kenapa pilih 4 ya? Karena kita bertanya, kan tidak yang dilakukan dia, kenapa dia harusnya? Oh. Kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan, apa kamu lakukan? Kalau ini kamu sebenarnya tahu bagaimana kamu harusnya bertindak? Enggak. Saya nomor 2, nomor 4 itu sama. Sama ya.
Nah, itu saya tidak menentukan ya Bapak Ibu, itu pilihan Bapak Ibu yang mana. Yang jelas mereka anak murid itu tahu lah sebenarnya dia mau gimana gitu kan. Ya kita bisa katakan yang 2 oke, yang 4 oke boleh juga. Tergantung, mungkin bisa kita katakan tergantung situasinya ya, tergantung situasinya. Nah, tidak bisa kita katakan yang ini yang betul ya Pak, situasinya seperti apa kita lihat. Oke, sebelum kita nanti sampai ke restitusi, tadi kita sampai ke restitusi adalah menunjukkan keyakinan ya. Bisa anak-anak ini harus punya keyakinan bahwa ini yang mereka lakukan adalah sebuah kebenaran yang mereka sepakati. Sepakat dulu sebagai itu. Maka langkahnya ya pertama harus nyusun sama-sama nih. Oke, anak-anak semua kita punya kesepakatan nih di kelas ini. Masuk kelas harus jam sekian, kalau guru sampai sekolah anak-anak harus sudah nyapu, kalau enggak seperti apa. Itu sudah disepakati dulu. Ya. Terus ganti kalimat-kalimat yang ini tulisannya jangan ini misalnya. Kita berpikir ya, jangan apa? Itu kalimat negatif, tapi misalnya nih, jangan berlari di kelas, ganti berjalanlah di kelas. Nah itu kalimatnya diganti yang positif. Karena saya akan kasih contoh bahwa anak-anak itu punya daya pikir ketika kita mengatakan jangan atau kita dia malah melakukannya gitu loh, kayak merintah gitu. Biasa kalau anak sekarang melakukan ya. Jangan minum itu, malah diminum gitu. Ya, karena ada kalau di kalau nggak salah di psikologi seperti ini. Saya akan katakan ke Bapak Ibu, jangan pikirkan ya. Oke, jangan pikirkan seekor gajah yang punya kaki 6. Pikirkan langsung. Apa yang diantara Bapak Ibu? Jangan pikirkan. Tapi mikir nggak? Mikir. Bayangkan kalau itu terjadi ke anak-anak bukan jangan, tapi langsung tindakan ya kan? Kalau kita masih mikir kan, tidak bertindak, anak-anak langsung tindakannya. Masalahnya. Jadi nggak mau pikirkan. Jangan ke belakang, malah dia lari tuh. Masalah yang ingin tahu. Ketika dilarang dia malah melakukannya, itu anak-anak kan. Maka ganti kalimat yang misalnya udah ada jangan apa dengan kalimat yang positif. Nah, kalau sudah anak-anak sudah ini kita tinjau nih apa kalimatnya seperti apa. Misalnya kita sudah nulis berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu, berada di bawah satu upaya, itu keyakinan dan kebijakan versi kelasnya. Tinjau, nggak usah banyak-banyak, misalnya 3-7 prinsip saja. Nah, cukup 3-7 ya. 3 aja bisa, kalau sudah 3 itu mereka bisa menguasai, mungkin nanti ke depan tambah 1 lagi keyakinannya. Apa yang nah, kalau sudah dilekatkan nanti di dinding supaya bisa dilihat satu kelas. Kalau sudah itu, nah itu namanya keyakinan kelas. Oke, saya kasih contoh ini misalnya. Kesepakatan kelas 4, mendengarkan jika ada yang berbicara. Oke, mendengarkan jika ada yang berbicara. Atau padahal kita bisa, kalau kalimat negatifnya jangan berisik kalau Pak Guru bicara. Kita ganti mendengarkan jika ada yang berbicara. Jadi berusaha mendengarkan. Kemudian bermain bersama. Maksud saya di situ kalimat negatifnya jangan pilih-pilih kawan. Saya ganti dengan tulisan bermain bersama. Angkat tangan jika ingin berbicara. Kemudian selalu bersikap baik dengan teman, saling menghormati. Ini sudah menjadi keyakinan kelas, tapi tentu saja ada konsekuensinya seperti itu. Nah, ini tidak dituliskan konsekuensinya, tapi mereka menyadari kalau tidak misalnya sedang ada yang berbicara, dia berbicara juga, maka dia tidak sesuai dengan keyakinan yang sudah kita sepakati. Maka dia harus gimana? Kamu harus gimana nih kalau kamu nggak gini? Ini contoh dia gitu. Oke, sebelum kita lanjut Bapak Ibu, kira-kira nanti sebelumnya kira-kira di kelas Bapak Ibu posisinya sebagai apa? Ini kan posisi kontrol ya Bapak Ibu. Dengan murid itu sebagai orang yang penghukum, membuat masalah bersalah, teman, pemantau atau manajer. Teman. Oke, kita lihat ya. Nanti Bapak Ibu punya dari diri sendiri ya. Saya sebagai apa gitu ya? Teman. Ya. Oke. Sebelumnya kita kasih pengertian dulu ya. Nah, penghukum nih, seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang melakukan posisi penghukum akan berkata,
patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Pasti selalu terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu cara dia. Oke, ini satu. Nanti saya kasih contoh ininya. Kalau pembuat merasa bersalah, biasanya orang itu berkata, "Ibu sangat bersalah, kamu dengan nada yang halus ya, dengan nada yang halus. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begitu? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri bahwa dirinya buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangnya. Kemudian kalau teman, bantulah diri bapaknya kan. Iya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Jadi dia ada utang budi apa gimana? Ya sudah, kalau ini nggak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Ini kalau posisi teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berpikir, saya pikir bapak itu teman saya. Murid merasa dikecewakan. Tidak mau dan bisa. Hal lain yang penting adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi akrabnya cuma sama satu guru gitu. Ya milih-milih gitu. Oke, kita lanjut. Kalau pemantau seperti apa? Nah, seperti saya tadi, kalau pemantau ya nggak ngapa-ngapain, cuma gimana? Peraturannya apa? Kalau telat terus ngapain? Oke, kamu tahu kan? Nah, kalau kayak gitu, kalau telat harus push up, ya udah push up. Nggak ngapa-ngapain kan sesuai peraturan. Seorang pemantau dapat mengadakan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker catatan daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari garis administrator yang merupakan tanggung jawab guru dalam kontrol. Bagus ya pemantau ya. Ada yang bagus lagi. Namanya manajer. Tadi apa yang kita yakini? Kembali ke apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku peserta. Kita memberi murid untuk dapat mengatur diri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid ke kelompoknya dengan lebih baik dari kelompok. Ini manajer. Nah, kita kasih contoh permasalahannya. Ya. Kira-kira Guntur misalnya di posisi yang mana gitu ya? Kasusnya adalah Andi terlambat hadir di sekolah. Dia seorang murid menjadi pelanggar aturan sekolah. Bagaimana guru tersebut menjalankan disiplin dengan menggunakan 5 posisi kontrol yang sama? Ya, jadi ini ada murid terlambat sekolah. Sekarang kalau penghukum gimana? Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ada yang seperti ini? Kadang-kadang ya, nggak apa-apa. Wajar maksudnya. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti ini pada saat muridnya datang terlambat? Itu tingkat SMA biasanya tuh. SMA, SMP juga. ya SD enggak. Guru malam-malam lembut untuk SD. Kemungkinan muridnya marah, dendam, serta agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Itu SMA lah. Pengalaman ya Bu? Iya. Pengalaman jadi guru murid SMA kayak gitu ya? Tidak. Bukan. Nah, saya kan lingkungan saya kan ada SMA Pak, SMA Man. Bu Nur SD ada juga murid I soalnya Iya, kalau kelasnya SMA kayak ada. gitu kan, maksudnya agak tegas lah dia. Iya. Jadi motornya Lima ada juga itu tapi udah berubah. motornya itu klaksonnya ditaruhin itu mancis. Jadi begitu itu dia Alhamdulillah. terkejut rupanya anaknya yang habis dimarah itu yang lakuin gitu. Nah, terjadi ya berarti ya? Terjadi. Jadi nggak mesti SMP, SMA, SD pun kadang kalau ini itu kan contoh gitu ya. Iya, berarti terjadi betulan nih. bener. Bukan ini ya Bu, bukan ilustrasi ya, berarti ada faktanya ya. Iya, betul. Kalau sekarang membuat masalah, kita memelas, sedih, bahasa halus, merapat pada anak. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah janji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali.
Ya, jadi kita kayak memelas mana anak gitu ya. Nah, bagaimana perasaan ini murid-murid seperti ini? Murid akan merasa bersalah, ya, tersentuh ya, dia merasa bersalah, Iya benar. merasa bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak ibunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ini tambah panjang nih. Kadang-kadang sikap seperti itu lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat dalam murid merasa dengan perasaan, tidak seperti murid dalam kasih dengan hukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Muridnya tertekan sehingga tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ya kalau terus-terusan ya maksudnya ya, kalau sekali ya oke lah. Kalau terus-terusan ya Down ya. kadang-kadang kok aku orangnya kayak gini sekali ya. Hancur betul. Buruk sekali aku ya, bukan itu ya. Itu kalau ini rasa bersalah. Kalau teman, ada suara akrab ya, Andi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah berjanji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Aduh. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu. Nanti Pak Guru bantu kamu ini, ambil sini. Bagaimana perasaan muridnya kalau gini? Murid senang aja akrab dengan guru. Iya. Itu termasuk dampak positif sih, bagus ya akrab. Hanya saja sisi negatif. Cuma murid- kadang berlebihan gitu. Iya, Mas. berlebihan. Jadi Tergantung pada guru tersebut ya. terlalu anggap teman bisa merangkul gitu kan. Iya, Awalnya oke. kayak gitu dulu. Ya, bila ada masalah dia ngandalin guru itu bantu. Ada masalah sama guru lain datang ke situ. Nah, iya. Ya, masa lalu. Itu kan waktu SMA. Berarti ada yang rangkul-rangkul. Gitu. Waktu mana ada yang rangkul-rangkul berarti? Bukan, kawan. Gayanya. Kawan. Kawan. Akibat dari Tapi posisi teman, teman. Andi akan berbuat sesuatu yang bila yang menyuruh guru tersebut, yang belum tentu berlaku sama guru yang lain. Akrabnya sama si ini nih, yang lain Acukan dia. apa? Akrab sama saya aja sama Pak Sawal dekat, salah. kan jadi anak-anak ini jadi menyepelekan yang lain gitu kan, karena hanya akrab sama satu teman. Oke, kalau pemantau datar nih, nggak ada ekspresi. Ada guru kayak gini kan, mukanya datar-datar aja. Ngomong nggak ada ekspresinya. Tadi, tahu tak? Kamu jam berapa kita mulai? Tahu kok. Kamu terlambat nih. Kamu dulu yang nggak sih? Apa kamu sudah terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti melaksanakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat itu kamu harus tinggal di kelas menyelesaikan tugas tertinggal. Saya tunggu. Ya biasa aja, nggak ada perasaan. Ya besok ngulangi lagi paling kayak gitu lagi biasa. Murid memahami konsekuensi menjalankan karena melanggar masalah suatu kelas. Guru tidak menunjukkan sesuatu emosi yang berlebihan menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas waktu saya penuh. Murid tetap harus memantau murid pada saat menjalankan tugas jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal sendiri. Jadi ya nggak ada perubahan. Ya muridnya kayak gitu-gitu aja, nggak merasa bersalah, nggak takut, ya datar sih udah. Kok datang terlambat? Udah gitu. Jadi memang Mukanya datar aja, ada kan guru-guru kita ada kayak gitu ya, ketemu mukanya ya nggak senyum, Udah selamat. marahnya juga nggak marah, ada kayak gitu kan, datar gitu terus, kelihatannya marah tapi nggak marah, kita udah bikin dia ketawa dia diem aja, ada juga kayak gitu kan. Mungkin dia kurang apa? Kalau paling kita kelihatan parahnya. Yang terakhir, manajer. Oke, kita berusaha kalau beberapa masalah kita coba berusaha menjadi manajer ya. Ada suara tulus, bahasa tubuh tidak rapuh dan Aldi, apakah kamu dari jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, kamu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar tidak bisa tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki. Iya, bagi di situ ada perjanjian bahwa besok dia akan memperbaiki diri. Ya, itu usaha kita suatu saat support beberapa masalah mudah-mudahan bisa kita posisikan
posisikan sebagai manajer. Pada posisi manajer, guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak memiliki suara, menunjuk-nunjuk ke murid, berbaca dengan atau bersikap seolah-olah menyesal tanpa sedih akan membantu maupun sedang guru menempatkan diri guru sebagai teman dan guru. Jadi ya tidak kasihan sama gurunya dan sebagainya, tapi ya pada posisinya. Jadi bagusnya manajer. Manajer. Kalau bisa manajer, kalau bisa. Bisa. Ya kadang-kadang ngumpul ya. Ya kalau bisa manajer. Oke, fokus pada murid ya Bapak Ibu. Ya nanti kita akan lanjut Bu. Untuk bukan untuk pembagian guru atau orang tua. Jadi murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Jadi kalau dia melakukan apa, sesuatu itu konsekuensinya perlu ada terjadi. Jadi ya nggak masalah. Ketika dia salah ada konsekuensi. Ya itu kan sebuah kenyataan ya. Kalau dia berbuat yang tidak sesuai maka ada konsekuensinya ya. Tidak apa-apa. Berarti dia hidup di dunia nyata. Kalau dia berbuat salah nggak ada konsekuensinya ya jadi tanda tanya kan gitu. Ya ada dosa kan namanya, kita ada dosa, ada reward, ada punishment. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahan yang tentu dengan gurunya. Bapak Ibu, nah kita akan masuk ke segitiga restitusi. Bagaimana menyelesaikan sebuah masalah dari kacamata segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu akan saya berikan skrip. Pak Salam. Oke. Pak Wira, Mas. Pas ya? Ya. Oke, ada boleh. Oke, ada sebuah skenario cerita. Oke, kita pilih Pak Joko dari untuk Pak Sawal ya. Mario dan Adi nanti Sri lah, Bu Sri ya. Oke, anggap saja satu orang aja. Oke, silakan Pak Sawal. Saya baca ini dulu skripnya. Mario dan Adi merupakan murid kelas 8 di SMP Tunas. Pada jam istirahat makan siang, saat semua anak lain bermain di luar kelas, mereka diajak bicara oleh guru wali kelas mereka, Bapak Joko di luar kelas. Nah, ada masalah. Oke, Sri untuk sebagai Mario dan Adi ya. Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari BPKD. Sebenarnya kalian ada masalah ya? Ada apa yang bisa Bapak bantu? Ada apa yang bisa Bapak bantu? Iya Pak, tadi pas pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makan di kantin, tapi tidak sengaja malah kelempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Kalian main lempar-lemparan makan di kantin, kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat? Iya Pak. Terus Pak Sawar? Adi? Adi, ada informasi yang kamu mau Oke, sampaikan? Adi. Ya. Iya. Kami tidak bermaksud melakukannya, tapi kami tidak sengaja. Apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masa sekarang? Iya. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi. Pas ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya. Pasti seru ya menyebar makanan itu. Ya Pak. Ya, Pak. Iya Pak. Ya, Bapak bisa melihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain. Sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya Iya, Pak. Pak. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan. Kita harus bersikap baik satu sama lain. Hormati orang lain dan hormati diri sendiri. Kalian berdua ingat dengan baik-baik ya keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main lemparan, makanan dan mengenai Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Pak. Sebelahnya Pak. Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya Pak. Nah, sekarang mari kita lalu mengindahkan keinginan kelas kita. Besok
besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Iya. Nah ini skenario ya, tapi ya nggak harus seperti ini. Kalau dia kelahi ya bisa yang lain. Jadi yang pertama ya ada tahapannya Bapak Ibu di belakang itu. Yang pertama kita diminta untuk menstabilkan identitas ya. Ya berbuat salah itu nggak apa-apa, manusiawi gitu. Kita manusiawi. Jadi mereka itu ya nggak apa-apa kamu salah. Kadang-kadang juga kita pernah salah, kita juga pernah salah. Silapnya. Saya juga pernah melakukan itu, tapi kita bisa lah menyelesaikan ini. Bapak Ibu nggak tertarik itu mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi ayo kita cari masalah solusi. Jadi nggak usah nyala-nyalain dulu, biar mereka nanti tumbuh sendiri. Kamu berhak masa gitu. Jadi apa yang sebaiknya untuk teman, baik itu. Kemudian tindakan yang salah itu kita validasi. Padahal kamu bisa loh. Misalnya dia tumbuh-tumbuhkan ya dengan kawannya ya. Wah, padahal kamu bisa mungkin mukul dia sampai berdarah-darah, tapi kamu cuma nampar. Udahlah. Kamu pasti punya alasan untuk melakukan ini. Kamu patut bangga diri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Jadi kalau dia numpuk kawannya bukan berarti dia yang salah kan gitu kadang-kadang kan. Kadang-kadang dia melindungi sesuatu. Misalnya dia ngecek-ngecek dia gitu. Bukan berarti dia mukul itu yang salah kan gitu ya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi ya seperti itu boleh, tapi ya ayo kita cari solusi untuk masalah yang ini. Kemudian yang terakhir, kita sudah bikin keyakinan kelas yang tadi misalnya, nah baru kita tanyakan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang seperti apa sih kalau kamu kayak gitu mukul-mukul gitu. Harapannya seperti itu Pak Ibu. Nah kita namakan dengan semua itu kita namakan dengan namanya segitiga restitusi. Jadi ada stabil integritas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Itu ke depannya. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya sampai segitiga restitusi ya. Ini tadi skripnya sudah kita baca sama-sama. Oke, cukup dari saya. Ada yang bisa mau ditanyakan lagi? Sudah cukup ya, Bapak Ibu ya. Oke. Yang tadi tentang kelima posisi kontrol tadi ya, ada 5 posisi kontrol menurut kita yang terbaik itu adalah selaku manajer. Ya. Jadi kalau kita pun memilih salah satu 5 posisi kontrol yang terbaik, sebenarnya dari kelima posisi kontrol itu semuanya ada dalam diri kita sebagai seorang pendidik. Ya. Dan menurut pendapat saya, kelima posisi kontrol itu memang harus ada dan memang perlu diterapkan. Ya. Agar kita semua termasuk guru dan anak muridnya menjadi sesuatu yang bisa terus memotivasi diri kita sendiri dan juga mendisiplin anak didik kita. Karena kalau kelima kontrol tidak ada dalam diri kita dan anak murid kita, maka mungkin pendidikan bisa agak sedikit kacau kalau kelima kontrol itu nggak ada. Jadi nggak hanya kita berfokus pada yang kelima manajer. Jadi intinya kalau bisa manajer. Tapi kadang-kadang kan kita nggak persiapan yang hukum lah. Mau gimana lagi gitu kan? Iya. Tapi kan kita sudah tahu konsekuensinya. Konsekuensinya kan ada, misalnya tadi kalau kita sebagai seorang penghukum nanti anak-anak merasa seperti apa? Kita sudah tahu konsekuensinya. Jadi di situ anak mau kita arahkan sebagai apa gitu. Jadi tidak masalah, maksudnya nanti jadi waktu itu jadi penghukum, waktu itu jadi kita bikin dia merasa bersalah pada tahapan tertentu. Kalau bisa semuanya nggak apa-apa. Tapi alangkah lebih baik kita bisa manajer itu karena dalam diri kita sendiri yang dalam diri mereka sendiri. Tapi kadang-kadang ya mau nggak mau kan kondisi ya, mau seperti apa gitu. Kondisi alam juga. Kondisi alam juga. Jadi intinya memang kalau semua ini bisa kita terapkan dan dilaksanakan oleh anak didik kita, kedepannya nggak ada lagi pengacara. Karena udah sadar ya kalau salah ya. Karena ada kesalahan dan tidak ada yang mencari kesalahan. Tidak ada yang mencari pembenaran ya istilahnya. Kalau sudah manajer ya ngapain ada polisi nanti lama-lama. Lu salah lapor aja langsung, saya penjara aja gitu. Kayak yang Saya sudah bersalah. Jadi nggak perlu harus sidang sampo ya. kayak ini yang apa? Yang itu kasus anak orang Madura itu kelahi sama pemuda Pancasila.
Ya. Ya kan? Jadi karena istrinya dilecehkan oleh oknum pemuda Pancasila, ketuanya, si yang pemuda Madura ini searah aja dia kan, mati. Tapi kemudian bertanggung jawab. Saya sadar saya melakukan kesalahan, tapi saya punya alasan karena saya menegakkan kehormatan, ya kan, ke polisi. Dia menyerahkan diri ke polisi dan menyadari kesalahan, ya memang tetap ada konsekuensinya kan, dia sadar akan konsekuensinya, itu yang penting gitu. Dia melakukan kesalahan dan sadar akan konsekuensinya. Yang terjadi apa? Yang terjadi ternyata di Twitter di mana dia didukung. Aku padamu. Karena dia menegakkan keyakinan yang ya oke, saya siap di penjara, tapi ya itu dengan tenang waktu konferensi pers tenang aja gitu kan. Dia sudah siap dengan segalanya. Dia membunuh karena mau menegakkan martabat istrinya itu kan. Ya itu didukung oleh semuanya, malah nggak apa-apa kamu lelaki yang terhormat. Oke. Ya Bapak Ibu, ada tambahan? Bu Nur mungkin? Ya kalau sudah kami cukupkan sih. Kalau ada tambahan lagi, mungkin Pak Tajudin ada. Ya. Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan dengan kami. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan, ada apalagi kita bisa sharing-sharing ilmu lagi. Ya, kurang lebihnya mohon maaf, kurangnya banyak dari kami pribadi, mungkin tidak maksimal menyampaikan materinya. Lebihnya silakan bawa pulang ya. Jadi lebih ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya balik. Sombong. Hati potong. Kalau ada lebihnya. Oke, baik. Nah, semuanya supaya kita nanti belajarnya arah sebelumnya kita bikin kesepakatan. Apa namanya? Kesepakatan. Apabila kita melanggar, maka nanti kalian yang menentukan hukumannya. Oke? Gak usah banyak-banyak. 5, cukup nggak 5? Apa 3? Oke, 5. Contohnya yang satu misalnya, kalau ada yang bicara, yang lainnya bicara semua. Kalau ada yang bicara, yang lain mendengar. Di sini nggak boleh dilanggar karena kita sepakat. Kalau dilanggar dapat apa konsekuensinya? Ayo sama-sama. Mau kena apa? Apa? Wih, enak sekali. Oke, berarti kalau ada yang berbicara, maka yang lainnya mendengar. Ya, kalau ada yang berbicara, yang lain mendengarkan. Oke. Ada yang berbicara, yang lain mendengarkan. Ya. Kalau berbicara sendiri, betul tak? Maksudnya ada yang bicara, kamu bicara sendiri, gimana tuh? Misalnya Abi lagi cakap ini di depan kelas, Abi lagi cakap. Pada suatu hari saya sedang berangkat sekolah, tiba-tiba di jalan ketemu buaya. Abi lagi cakap di sini di tengah. Betul tak kayak gitu? Tidak. Maka yang betul kalau ada yang berbicara, mendengarkan. Kalau sudah selesai baru giliran kita. Yang kedua, kalau main. Oke, satu jangan lari. Milih-milih teman nggak? Tidak boleh. Sasa pilih-pilih teman. Berarti tidak boleh jahatin teman. Mainnya harus sama-sama. Berarti bermain bersama-sama.
ini sama salah satu sukanya hati. Iya. Yang berikutnya, kalau mau bicara di dalam kelas harus apa dulu? Bapak tanya misalnya, siapa yang apa sarapan hari ini? Semuanya cepat. Bapak bisa dengar nggak? Satu persatu. Supaya bisa satu persatu gimana? Semuanya. Loh, siapa yang kalau Bapak tahu sih kamu cakap duluan gimana caranya? Ini dulu. Hah? Angkat? Tangan. Jadi kalau mau berbicara, angkat tangan. Hei. Tangan jika ingin berbicara. Ya, oke. Enggak, belum angkat tangan, belum disuruh bicara, orang lain masih bicara, menjelaskan. Wah, Nando masih cerita, oh, Nando, kecemikian. Berikutnya, sama teman harus baik. Ya, tidak boleh nakalin. Kalau nakalin harus diapain tuh? Oh, ya Allah, ngapain sama temennya, minta maaf. Minta maaf dan tidak mengulangi. Sudah berapa tadi kita mau bikin berapa? 5 ya? Kurang satu lagi dong, apa? Tak tahu. Saling menghormati. Jadi kalau kelas 3 lagi belajar, kelas 4 jangan bising. Kalau mau istirahat. Kalau kelas 4 belum selesai belajarnya, kelas 3 tidak boleh bising, tidak boleh mengganggu. Jadi saling menghormati. Baik, baca sama-sama keyakinan kelas kita dan harus diterapkan karena kita sudah berjanji. Baik, selama 6 bulan ke depan, kelas 4, kelas 3 semuanya harus diterapkan ini. Yang pertama apa? Baca sama-sama. Kalau ada yang berbicara, ya. Kedua, ya. Ketiga, empat, lima. Baik, semuanya berjanji melakukan ini. Janji, betul? Kalau salah, kalian menghukum diri sendiri. Ya, karena itu janji. Janji harus ditepati. Janji, Nduk. Kalau kelas 4 lagi belajar, kelas 3 jangan mengganggu. Kalau kelas 3 sedang belajar, kelas 4 tidak boleh mengganggu.